Yang tadinya lewat-lewat, sekarang dia diem ngeliatin. Soalnya yang pertama tuh gue liat kayak bayangan itu nih terbang-terbang, cuman gue nggak tahu. Ada kursi tua, lapuk ya. Serius? Iya, nggak kepake. Halo fellas, Logos back, yep, it's me. Sika Sepa Utap. Selamat datang kembali di channel Autap kali ini. Dan di video kali ini, Autap berusaha menuruti keinginan kalian yang banyak minta dibawain untuk konten baper lagi. Kebetulan, bukan kebetulan yang mengenakan tapi ya, kita selama sebulan pindah di rumah Lebak Bulus ini, itu udah ada beberapa cerita. Total sekitar ada 4-5 orang yang ngalamin kejanggalan atau keanehan di rumah Lebak Bulus ini. Kita akan coba minta ceritain satu-satu, tapi ada salah satu orang yang lagi nggak ada ya, lagi nggak masuk karena dia ngurusin merchandise Autap. Dia juga sempat nyaksiin tuh, tapi karena dia nggak ada, jadi kita cuma panggil nanti ada Baba sama Indira, karena Indira juga sempat ngalamin. Nah, yang pertama Autap dulu ya, yang cerita pengalaman Autap, kejadian yang aneh pada saat awal-awal pindah ke sini. Sebenarnya nggak awal-awal sih, jalan minggu kedua lah baru mulai kerasa. Tapi sebelum masuk ke videonya, Autap punya pesan buat kalian. Buat teman-teman yang belum join ke Sekutu Fellas, bisa join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe yang kayak gini. Kalau udah klik tombol loncengnya, pilih yang all atau semua, dan kalau ada rezeki lebih, boleh juga join membership Autap dengan cara klik tombol join atau bergabung, dipilih aja perksnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat. Oke, ceritanya kita mulai dari waktu itu hari Sabtu. Jadi Autap tuh lagi agak stres lah karena banyak kerjaan. Alhamdulillah, bukan stres yang dikeluhkan, bukan, karena alhamdulillah masih dikasih urusan, masih dikasih kerjaan, masih dikasih kesibukan. Jadi bersyukur aja, tapi ngerasa Autap kayak butuh hiburan. Jadi seminggu terakhir itu sebelum kejadian gitu ya, itu Autap udah sering begadang. Karena kalau lagi stres itu kan memang biasanya agak susah tidur juga ya, karena masih kepikiran urusan kerjaan bahkan sebelum tidur gitu. Jadi Autap jarang bisa tidur tepat waktu seminggu belakangan sebelum kejadian. Jadi sering begadang, terus begadangnya juga Autap tuh main game biasa, Apex. Kadang main sama Daniel, Master Point di Discord, kadang sendirian aja gitu sama stranger. Nah, waktu itu kebetulan lagi hari Sabtu malam ya. Berarti sebenarnya udah masuk hari Minggu sih, karena itu kejadiannya sekitar jam 3 pagi. Jam 3, jam 4. Hari itu Autap lagi main Apex, itu begadang sampai jam 6 pagi. Nah, jadi karena hari Sabtu ke Minggu ya, itu banyak anak-anak yang biasanya nginep di rumah ini, kayak Pedro, Elsa, Andre, Egi, Ibnu bahkan ya, itu ya nggak nginep, dan yang biasa nginep seminggu pun pulang gitu, karena kan udah lama nggak ketemu keluarganya gitu kan. Jadi biasanya hari Sabtu tuh begitu kelar kerjaan semua izin pulang, nanti Senin baru balik lagi. Jadi bener-bener rumah itu Autap inget isinya cuma Autap, Indira, Alika, sama 2 ART. Nah, malam itu tuh bener-bener lagi sumpek banget, Autap tuh lagi sumpek banget. Jadi Autap main game lah. Itu main game tuh sebenarnya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu ya, begadang nggak tidur karena mikir besok hari Minggu gitu kan, gue bisa tidur siang gitu kan, bisa tidur pagi, karena memang jam 6 itu Autap juga kelar langsung tidur sih sampai jam 9 pagi. Pada saat lagi main game sebenarnya awalnya nggak ada masalah apa-apa ya, cuma kalian kalau ngeh itu sebenarnya di komplek tempat Autap tinggal ini dan kantor ini, itu total ada 3 rumah yang bentukannya sama kayak gini, ownernya sama, tapi yang 2 rumah ini belum ditempatin, jadi masih kosong. Sebelumnya di sini itu kata yang punya ownernya itu yang tinggal guru dan juga kepala sekolah dari sekolah JIS, Jakarta International School. Jadi bule gitu, orang luar negeri. Begitu pandemi, sekolah diliburin, online segala macam, mereka balik ke negaranya. Jadi rumah ini kosong gitu ya. Akhirnya yang Autap jadiin kantor ini adalah yang paling baru ditinggalin. Jadi sekitar 6 bulan ditinggalin. Makanya gedungnya masih agak bagus, catnya masih agak bagus, apa segala macam. Ada beberapa perbaikan tapi masih agak bagus. Dibanding yang 2 nih. Nah, yang salah satu itu adalah yang paling gede, itu letaknya bener-bener di depan
rumah Autap gitu. Jadi di depannya persis. Cuma kepisah sama jalanan, tapi jalanannya sebenarnya itu masih satu lingkungan ya, masih satu komplek. Dia kayak townhouse gitulah bentukannya. Itu udah 8 apa 11 bulan nggak ditempatin gitu. Maksudnya udah ditinggalin sama si guru JIS itu. Yang kiri itu sekitar 8 bulanan, yang seberang itu 11 bulanan kalau nggak salah. Jadi satu-satu, nggak langsung bertiga tuh pergi. Jadi tiga-tiganya nih benar-benar disewa sama guru dan kepala sekolah. Nah, yang depan itu yang paling gede, udah 11 bulanan ditinggalin, catnya nggak keurus, nggak ada hordeng, jadi kosong aja udah gitu. Lampu mati, lampu nyala ya sekedar lah ya, cuma buat kayak mungkin gak gelap-gelap amat gitu. Ya sebenarnya kalau malam ya agak serem juga. Nah, Autap lagi begadang main game, pas lagi main game itu sekitar jam 3, setengah 3 atau jam 2 lah. Lupa lah, kalau lagi main game itu kan nggak inget ya, nggak inget waktu. So, Autap lagi main game. Pertama, jadi jendelanya itu bentuknya bukan jendelanya, hordengnya itu bukan hordeng yang kayak biasa gitu. Dia hordengnya kayak yang benar-benar ditarik turun gitu. Dan itu di antara, jadi total ada 3 ya, 3 hordeng. 1, 2, 3. Nah, di antara hordeng yang ditarik gini, terus nanti kalau itu diulur yang sebaliknya itu ada sela sekitar segini. Ada space gitu. Dan itu kelihatan kalau ngelihat keluar jendela, jadi nggak ada filtrase ya, nggak ada filtrasenya, filtrase, jadi nggak ada, jadi langsung benar-benar ada sela segini, itu udah langsung kaca jendela transparan. Yang satu lagi ada juga gitu kan. Nah di ruangan Autap itu, tempat Autap main game itu adalah kamar anak-anak kalau misalnya nginep, jadi kamar Pedro dan yang lain-lain. Jadi ada kasur di situ ya. Nah, Autap lagi main game, terus sudut mata Autap tuh kayak biasa gitu kan, sibuk main game, tapi kok di sini kayak ada orang lewat gitu. Itu adalah jalur motor sebenarnya. Kalau siang itu anak-anak masukin motor ke situ. Maksudnya kalau baru masuk kerja, pulang juga keluarin motor dari situ. Tapi itu kan hari Sabtu, jam 3 pagi, siapa yang situ nggak ada. Tapi kayak ada orang lewat-lewat gitu. Karena Autap pakai headset, ini emang ada yang lewat apa mungkin emang kadang suka ada yang random sih, kayak Toto datang, bang gue nginep dah nggak jadi pulang kayak gitu-gitu, tapi udah jam 3 pagi gitu. Mungkin dia habis nongkrong di luar apa gimana gitu kan. Jadi Autap gini, ini barusan kayak ada ngelihat orang mondar-mandir lewat gitu, ada suara motornya nggak sih gitu kan, karena itu jalur motor. Jadi Autap buka headset gini, nggak ada suara apa-apa, tutup lagi, lanjut main. Nah, yang tadinya lewat-lewat sekarang dia diem ngeliatin, berasanya. Jadi kayak Autap tuh main game ada yang kayak dari kiri sini kayak ada yang nontonin gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu. Terus Autap gini kan, set gitu kan, nggak ada. Tapi Autap sempat ngeliat daunnya itu gerak. Jadi ketakutannya sebenarnya antara setan atau maling sih. Cuma kalau maling kayaknya agak aneh juga kalau dia ngeliatin Autap main game ya. Ngapain gitu? Mendingan kalau lu lihat ada orang masih bangun, mendingan lu nggak jadi malingin gitu kan. Ya udah cabut aja. Karena itu resikonya kan malah ketangkep. Jadi daunnya itu gerak gitu kan. Terus Autap merinding tiba-tiba kan. Akhirnya kasur-kasur yang tadinya disenderin ke sebelah kanan Autap, itu Autap tarik, gerek, terus taruh di jendela tersebut gitu untuk nutupin selanya itu. Jadi ada 2 kasur. Total ada 3 kasur. 2 kasurnya Autap pakai buat nutup itu karena ada 2 sela. 1 kasurnya akhirnya Autap pakai buat tidur pas. Itu pun ya baru berani tidurnya jam 6 pagi. Jadi lampu langsung Autap nyalain, tadinya lampunya mati. Autap main gelap-gelapan gitu ya. Enak aja gitu kayak mid time gitu. Kalau kalian punya pacar ataupun punya suami pasti sebenarnya makin lama makin ngerti ya, makin hafal sifat cowok gitu, bahwa terkadang memang cowok tuh butuh me time. Jadi kalau misalkan kalian punya pacar atau punya suami, kalau dia lagi main game jangan digangguin, karena cowok tuh pemikir, jadi mereka tuh agak stres sebenarnya, banyak pikiran kerjaan apa segala macem, jadi mereka butuh me time. Nah itu Autap lagi me time, jadi emang lagi pengen tidur sendiri, nggak sama Indira. Atau niatnya kalau misalkan besok paginya gitu ya, kayak jam 6 Autap masih begadang, itu Autap pas mau tidur ya tinggal naik ke kamar Autap sama Indira. Tapi kan percuma, jam 6 pasti Indira sebenarnya udah bangun, jadi tetap aja ujung-ujungnya nggak tidur bareng gitu. Jadi ya udah tidur aja di bawah jam 6 karena saking takutnya, dan memang masih belum bisa tidur, jadi lampu nyala semua. Nah itu keanehan pertama yang Autap rasain. Kenapa Autap cerita duluan? Karena cerita ini dari lokasi, posisi apa segala macam itu nyambung sama cerita yang dialamin sama Baba. Kalau sama Indira beda lagi, beda tempat. Tapi kalau yang Baba itu sebenarnya ya dari situ aja. Apa maksudnya dari situ juga gitu, posisinya, lokasinya gitu ya. Itu keanehan yang Autap alamin. Sekarang kita langsung panggilin aja Babanya, kita suruh cerita sendiri.
dia ngelihat apa, ngalamin apa, di mana dan kapan. Masuk Mbak, silakan Mbak. Gimana Mbak jadinya? Ya jadi waktu itu ceritanya gini, gua kan main nih kesini kan. Masih main, Baba waktu itu belum gabung ke sini ya? Belum. Jadi masih main doang aja? Itu posisinya bulan puasa tuh. Belum puasa bener? Bulan puasa, minggu-minggu terakhir ada di rumah sini cuman gua, lu, Om Pedro tuh yang masih bangun di bawah. Iya, yang masih bangun. Yang cewek-cewek kan pada di atas tuh. Ini nyambung sama yang tadi gue cerita yang lagi susah banget tidur malam gitu ya, jam 9 tuh susah banget, jadi ngobrol kalau ada teman ngobrolnya gitu ya, itu bisa sampai jam 2, jam 1 kayak gitu-gitu. Nah ini kita masih bangun ya bertiga, jam 2 bener. Nah terus kan itu kan kayak sekalian sahur tuh Bang Utap pesen makan, kita makan bertiga ngobrol-ngobrol, nah kebetulan Awe ya. Iya awe. Terus kebetulan kita ngobrolin horor-hororan juga tuh. Emang sempet kita ngobrolin hororan? Si Pedro cerita yang dia katanya ketemu setan di kapal katanya waktu masih kecil. Oh iya benar, masa kecilnya ya. Ya udah kan gue nggak peduli juga, udah dapur sendiri juga bodo amat kan, namanya baru kan belum tahu apa yang ada di sini. Iya betul. Nah jadi pas gue lihat tuh emang kayak ada yang diri di pojokan, ini kan kaca pojokan di sebelah sininya. Dia kena bias lampu dikit dong ya. Iya. Karena saking jadi lampu dalam rumahnya tuh gelap banget guys, nggak ada. Dia cuma ada lampu teras. Nah lampu terasnya itu karena kacanya segede gaban, transparan gitu ya, nggak ada apa-apaan. Dia ngebias ke dalam dikit gitu, ke dalam ruang tamunya tuh kayak dikit gitu. Nah lu ngeliat di pojokan situ? Iya di pojokan kayak kain gimana sih ngerumbai gitu. Udah, tapi gue kagak berani negesin kayak lama gitu, nggak berani gue. Karena di satu sisi takut suges, yang kedua takutnya beneran gitu. Jadi ya udahlah, gue langsung masuk, gue cerita tuh sama lu. Sampai pas balik pun gue, kan itu gue nggak jadi nginep tuh akhirnya. Iya benar, tadinya mau nginep Baba rencananya. Terus udah jam 3 gue balik aja deh bang, gue bilang gitu, udah sahur ini kan. Gue balik minta temenin Pedro tuh sampai depan tuh. Suruh pet tungguin pet, lumayan ini juga Ngeri ya? ngeri. Karena emang bener-bener gelap gulita ya, sampai pojok-pojok kiri itu juga gelap gulita ya. Iya, kalau yang di sebelah sini kan kita nggak tahu nih, kita jarang lewatin kan. Yang sebelah mana? Yang di sebelah rumah ini, yang kosong juga. Iya sini, ya benar. Kalau yang di depan ini kan kita lewat mulu. Iya benar, benar-benar depan persis kan? Otomatis kelewatan kan. Nah cuman kalau cerita lu tadi yang di jalanan motor itu kemungkinan juga mungkin ada di situ ya. Soalnya yang pertama itu gue lihat kayak bayangan itu nih terbang-terbang, cuman gue nggak tahu. Gue positive thinkingnya itu kelelawar. Jadi menurut lu maksudnya yang di tempat motor ya ada, beda lagi, yang di seberang itu beda lagi? Kemungkinan kayak gitu. Wah ngeri juga. Gue kirain berdasarkan cerita lu, gue waktu itu nyambungin kayak anjir Baba waktu itu juga pernah lihat. Itu kan soalnya kejadiannya gue duluan ya Pet ya? Oh gue duluan ya. Oh iya setelah Baba cerita baru gue nyambungin tuh. Anjir gue waktu itu pernah malam-malam pagi-pagi gitu gue lagi begadang segala macam itu kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Benar. Lu cerita tuh abis itu sama gue. Iya benar-benar, berarti kejadiannya gue duluan. Gue pikir memang ya berarti emang ada ya di rumah seberang, namanya udah ya kalau dihitung sama kita di sini udah sebulan, dia ditinggalin udah 11 bulan ya, total kan berarti udah setahun. Rumah gak dibersihin karena kan makhluk kayak gitu kan pasti senang di tempat yang kotor, lembab, kumuh, gelap ya kan. Jadi masuk akal banget dan sebenarnya gue fine aja sih, maksudnya nggak yang gimana banget, kayak ya iyalah setahun nggak ditinggalin, kondisinya dalamnya udah kayak apa segala macem. Orang itu dari depan aja kita kalau lihat di cat di temboknya itu, di teras di balkon atasnya itu kayak banyak lumut gitu, jadi kayak bener-bener kayak udah rumah tua banget kan. Iya benar. Rembesan mungkin air hujan rembes, terus banyak lumut gitu deh, retak gitu temboknya. Retak temboknya segala macam, jadi itu mendukung banget, mendukung kengeriannya dan juga jadi bikin kita kayak ya wajar aja sih anjir rumahnya kayak gitu. Jadi gue pikir memang di situ ada, tapi kalau misalkan yang lu kira gitu ya di tempat yang motor warawiri ada juga dan itu adalah yang makhluk yang lain dari yang di rumah seberang, masuk akal juga sih, maksudnya ya bisa juga sih. Karena di sini tuh kan lingkungannya banyak pohon ya. Biasanya kan kalau pohon kan kenalnya sama yang gitu-gitu. Iya betul. Pohonnya gede-gede lagi guys di sini. Gede, pohon tua semua. Pohon gede, sekalinya dia pohonnya kecil lebat. Iya benar. Dia bener-bener kayak sebenarnya tuh nggak ada tembok, nggak ada pagar, tapi kayak tanamannya tuh nembokin gitu loh, kayak saking padatnya gitu. Gue jadi mikir gitu kan dari yang cerita lu tadi,
maksudnya jangan-jangan memang itu adalah yang pertama lu lihat, yang bayangan hitam gitu kan dari tempat lalu lalang motor. Nah kalau misalkan kalian tahu di vlog gua itu yang pas awal survei rumah ini, awalnya itu tempat anak-anak parkir motor itu kosong. Ada kursi tua, lapuk ya. Serius? Iya, nggak kepake. Gue bercandainnya gini, kan lagi bercanda, nggak tahu ya masuk vlog atau enggak. Nanti kalian boleh cek vlog Autap, itu ada yang pas Autap bercanda gini. Ya kan lagi apa sih namanya? Kalau tempat-tempatin tuh apa sih? Kayak ini nanti ini nanti ini gitu. Editing di sini, ini nanti di sini terus tiba-tiba keluar ngeliat, lah, kok ini kayak ada space kosong, pintu samping, buat apaan gitu kan? Nah, Autap tuh sempat bercanda, masuk vlog. Ingat Autap, gue bilang gini, Mbak. Ah nanti di sini nih tempatnya Mas Andri nih, ini kamarnya Mas Andri nih, udah nanti tidur di sini gitu. Karena itu jalur motor itu ngeri sih ya, gelap ya Pet ya, gelap. Kalau malam tuh nggak ada lampu sama sekali, kecuali lampu dari dalam ruang editing, bias keluar, dan itu kalau hordengnya juga lagi dibuka. Dikit banget itu juga. Jadi cuma bias-biasan doang, lampunya tuh cuma bias-biasan doang. Nggak sedikit kok anak-anak kalau misalkan balik itu minta barang. Dan kalau nggak ada barangan ya biasanya dia males, terus biasanya kayak ya udahlah nginep aja. Misalkan dia baru pulang terakhir nih ya, misalkan anak-anak udah jam 7, jam 6 udah bubar nih, udah balik. Terus dia kebetulan mungkin emang habis ikut makan bareng misalkan sama gua atau ada urusan lain gitu. Kayak kuliah, misalkan Rama kuliah gitu ya. Kuliah dulu jam 7-nya, kuliahnya di sini karena takut kalau nyampe rumah tuh nggak keburu kan, dia kuliah online. Ya udah dia habis kuliah nih, misalkan jam 8 jam 9, terus dia tiba-tiba pulang sendiri nih. Itu pasti kayak, Pet anterin dulu Pet. Kalau Pedro kan nginep ya? Iya. Pet temenin dulu Pet, liatin dulu di situ gitu. Karena emang ya gelap, terus ya itu sebelumnya nggak kepake. Jadi gue pas ngeliat itu cuma mikir gini, yang pas awal survei kan gue sampai bercanda ya kayak, Mas Andri nanti nih kamarnya Mas Andri di sini nih tidur apa segala macam. Itu kayak Mas Andri kan agak takut gitu orangnya ya, agak takutan. Jadi gue bercandainnya tuh gitu kayak, oh, anjir bisa kejet-kejet dia di sini teriak-teriak kan setiap malam. Kita pindah, waktu berlalu gitu ya, gue mikir anjir ini nggak kepake, sayang banget dipakai buat apa ya? Motor anak-anak kan banyak ya, rame. Terus gue mikir gini, gue sampai giniin badan, oh, ini sebenarnya masuk nih motor. Terus gue tanya anak-anak, menurut kalian ini masuk nggak motor? Masuk, oke, berarti besok-besok motor masukin aja biar aman juga, masih kepantau kan dari kaca tempat editing. Bangku lu atau bangkunya Egi atau bangkunya Pedro tuh kayaknya masih kelihatan gitu ya, masih bisa, oh motor gue masih ada apa segala macam. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya, jadi anak-anak tuh motornya masuk gitu guys, kayak ke dalam rumah lewat pintu samping yang tadinya space itu nggak kepake sama sekali, dan di situ paling banyak nyamuk, paling banyak serangga-serangga yang pokoknya yang gigit tapi gatel gitu, tapi bukan nyamuk gitu. Nah itu kan karena saking lamanya nggak kepake, gelap, banyak pohon, nggak kena sinar matahari. Iya benar. Jadi lembab. Iya lembab di situ, jadi banyak serangga-serangga kayak gitu. Nah, ya mungkin benar tempatnya di situ. Ya kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Semoga sih enggak ya. Semoga enggak. Satu aja yang di seberang cukup ya. Cukup. Iya sih benar. Dan banyak-banyak. Ini soalnya baru bulan pertama. Udah ada sebulan kita Pet. Masuk bulan kedua ya. Udah. Masuk bulan kedua lah. Nah ini kalau udah banyak kejadian kayak gini, kadang ya bete juga sih. Sebenarnya kita nggak ada yang pengecut banget gitu ya, nggak ada yang takutan banget, cuma kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya agak ngeganggu lah ya, maksudnya agak ngerusak konsentrasi lah ibaratnya. Ya jadi suges. Jadi suges, apa-apa mau, kayak misalkan Elsa mau ke dapur malah jadi takut kalau udah sore, temenin ke dapur apa segala macam, karena di dapur tuh ada ceritanya lagi tuh, dan itu yang ngalamin Indira. Waduh, banyak juga ceritanya. Banyak, itu Indira tuh di dapur tiba-tiba balik. Indira itu sebenarnya jarang dia ngelihat kayak gituan karena dia matanya nggak terlalu sensitif. Sama lebih bodoh amat. Lebih bodoh amat. Jadi kalau misalkan dia sampai cerita, itu berarti dia benar-benar jelas dan benar-benar ketakutan. Nggak ketakutan maksudnya kayak anjir ini gue ngelihat nih, bukan suges gitu. Karena dia kalau cuma suges dia nggak cerita dia, karena dia bodoh amat gitu. Nggak takut sama yang gitu-gituan apa segala macam. Jadi kalau sekalinya dia sampai cerita, berarti itu emang benar-benar dia jelas, bukan suges, bukan ngada-ngada. Jadi benar-benar emang melihat sesuatu. Iya. Seru nih kayaknya nih part Indira nih. Iya. Nanti ditunggu aja untuk part berikutnya. Untuk cerita baper kali ini kita sudahi dulu. Semoga bisa memuaskan
kekangenan kalian gitu ya atas konten baper. So far ceritanya tuh baru yang kayak ngeliat-ngeliat kayak gitu doang. Orangnya sih juga baru sekitar 4-5 orang ya. Mungkin 4 kali ya. Dan ngelihatnya sih rata-rata di spot yang sama. Indira doang yang beda. Kalau di belakang sih belum ada ya yang ngeliat aneh-aneh ya. Jangan sampai lah, jangan belum sih ya, jangan sampai. Tapi intinya semoga cerita baper atau bahas paranormal experience kali ini bisa memuaskan ya rasa kangen kalian terhadap konten baper dari Autap. Segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih Baba. Sama-sama Bang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Nanti kalau misalkan penasaran sama ceritanya Indira, ditunggu aja part kedua atau part berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya Autap makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur, lebih informatif untuk teman-teman sekalian. Komen di bawah kalian pengen request dibikinin video apa lagi. Share video ini ke teman-temannya supaya pada nonton dan juga pada ikutan komen, karena semakin banyak komen yang masuk, semakin cepat video requestan kalian Autap dan Ajay Team turutin. Terakhir Autap ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Tutorials, bisa join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe yang ada di sini nih, ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini, ada tanda panahnya juga. That's it guys, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia begitu. Stay awesome. awesome. Peace. Bye bye, thank you guys.